Partai politik papan tengah ikut menentukan peta koalisi menuju pemilihan presiden dan wakil presiden. Partai Persatuan Pembangunan menilai bahwa Partai Gerindra telah memutuskan calon pemimpin masa depan yang tepat. Langkah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Surya Dharma Ali merapat ke Gerindra membuat kapal parpol berlambang Ka'bah guncang. Terlebih saat Surya Dharma Ali secara sepihak menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto pada 18 April lalu. Kita terima sebagai tanda kebesaran jiwa, tanda negarawan, tanda patriotisme, tanda persaudaraan saudara. Konflik pun pecah sehingga harus digelar musyawarah kerja nasional di Bogor. Hasilnya, kubu Surya Dharma Ali dan Roma Hurmuzi melakukan islah alias damai. Masing-masing pihak tetap dalam posisinya sebelum konflik. Namun koalisi P3 dengan Gerindra harus dikaji ulang atau batal. Salah satu butir Mukernas menegaskan, tokoh P3 secara kolektif diminta melakukan lobi-lobi politik untuk menjajaki koalisi dan capres-cawapres. Keputusan Mukernas P3 praktis membuat Gerindra harus melakukan pendekatan baru untuk mencari kawan koalisi. Dengan begitu, hingga kini baru poros PDI Perjuangan dengan Nasdem yang sudah definitif. Sementara poros Gerindra dan poros Golkar belum mendapat kawan koalisi. Peta koalisi semakin rumit jika Demokrat benar-benar membentuk poros baru. Sekarang, P3, PKB, PAN, dan PKS sebagai parpol tengah yang memiliki suara signifikan harus diperhitungkan untuk menggalang koalisi. Kemana arah koalisi selepas Mukernas P3? Ya, The Headlines pekan ini mengangkat topik pesona parpol tengah. Untuk membahasnya kami telah mengundang Arwani Tomafi, Ketua DPP P3, dan Ibu Sumaryati Aryoso, Wakil Ketua Umum dari Partai Gerindra. Dan hadir pula Don Bosco Selamun, Pemimpin Redaksi Berita 1 News Channel, serta Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Institute. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di The Headlines, Mas Arman. Islah memang. Kembali ke posisi 0, tapi itu kekalahan buat Pak Surya Dharma Ali. Begitu? Ya, ini dinamika yang saya kira biasa terjadi di seluruh partai politik, ya. Jadi memang diawali oleh sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh Ketua Umum. Ketua Umum itu melakukan kekeliruan, begitukah? Pada akhirnya musyawarah kerja nasional dan juga fatwa Ketua Majelis Syariah menyatakan seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Ketua Umum di GBK dan juga pernyataan dukungan kepada Prabowo yang seolah-olah itu memang mewakili partai itu yang dianulir oleh Mukernas. Gitu. Bang Don, ini betul-betul Pak Surya Dharma Ali itu sampai minta maaf ya di Mukernas. Itu berita yang menarik sebetulnya, ketika ada kampanye bersama P3 dan Gerindra di Senayan. Di GBK. Saya belum pernah meliput ketika orang bertanding satu sama lain, lalu kemudian ada dua partai yang seolah-olah kampanye bersama. Karena itu saya bisa memahami kalau ada kader P3 yang bisa mempersoalkannya. Karena kalau sudah sejak awal begitu orang akan rancu, mau pilih Gerindra, mau pilih P3, sama saja kelihatannya. Toh kalau ujung-ujungnya kekuasaan, ya tinggal bagi-bagi apa begitu, tapi ujungnya sama. Jadi memang agak unik menurut saya ketika Pak Surya Dharma Ali melakukan kampanye bersama seperti itu. Iya, tapi yang kemudian terkena dampaknya adalah Gerindra. Karena sudah dikabarkan Pak Surya Dharma ini kan sering menyampaikan statement juga bahwa sudah mendukung Prabowo dan sebagainya, dan itu sekarang kembali ke titik nol. Iya, sebetulnya begini kan, waktu itu pun Pak Surya Dharma mengatakan ini baru PDKT, baru pendekatan. Kemudian dari Gerindra juga ini pendekatan, kan kita bisa mendekati siapa saja kan. Jadi memang kalau istilahnya seseorang yang mau cari pasangan pasti lihat-lihat dong, ada beberapa banyak pasangan gitu, mana yang paling cocok. Jadi begitu. Ini baru lirik-lirik atau sudah ada? Tadi kan katanya Pak Surya Dharma sendiri waktu itu juga bilang PDKT, pendekatan. Walaupun sudah preskon segala ya. Ya itu kan begini. Waktu itu saya sampaikan juga kan, saling inilah waktu itu secara politis Pak SDA datang di kampanyenya Gerindra, lalu Pak
Pak Prabowo juga datang di kampanye P3. Ini namanya PDKT tadi. Kalau soal ya pada saat kampanye kemudian iyalah gitu kan PDKT. Tapi di luar kampanye itu juga statementnya berseliweran tentang Mungkin dukungan. mau tanya saya kepada Mas Hanta, itu jadi bisa mengirim pesan yang keliru kepada kepada masyarakat atau bagaimana gitu? Ya, sebenarnya begini, P3 dan Gerindra ini kan secara historis sudah hampir jadi, itu udah hampir banget. Sebetulnya sebelumnya juga itu betul. Sudah. Dan ceritanya menarik. Mulai Mas. 2009 ya betul. Cerita sangat menarik bagi Bang Don, tapi bagi Ibu 2009. Iya. bagi Ibu cerita pahit barangkali. Nah, Jadi nggak jadi dengan gitu begini ya. berarti berada di titik nol kalau tidak salah. Iya, P3 saat untuk ini, koalisi. saat ini ya. Di titik nol berarti yang tadi ada komunikasi awal antara Pak Surya Dharma Ali dan Pak Prabowo menjadi kembali ke titik nol, hilang. Dan peluangnya sekarang yang saya tangkap dari P3 setelah kemarin di Bogor ya, pertemuan itu menghasilkan kembali ke titik nol, berarti peluangnya masih ke tiga arah. Kemana? Kemungkinan adalah ke Jokowi. Dan saya melihat memang ada kelompok, kalau saya mengganti kata faksi yang cukup kuat menginginkan, karena bahasa akademisnya tetap faksi ya. Nah, adalah menginginkan ke ke Jokowi, barangkali Pak Soeharto, CS dan sebagainya. Yang Anda amati dari luar ada berapa? Ada faksi apa saja? Satu itulah, yang dua itu. Yang kedua adalah Pak Surya Dharma Ali yang sudah komunikasi, saya kira udah jelas dengan Pak Prabowo. Tapi ada peluang yang ketiga sebenarnya kalau ternyata P3 dengan poros baru bersama Partai Demokrat misalnya, bisa juga. Meskipun membaca peta koalisi itu dua hal, lihat juga komunikasi antar partai, elit antar partai, dan dinamika di internal partai masing-masing. Jadi arah koalisi P3 itu tergantung siapa yang kuat nanti di internal P3. Ya. Faksinya bisa dijelaskan. Jadi harus disampaikan bahwa apa yang dilakukan di Mukernas itu bukan berarti mengacu kepada pilihan seseorang kemarin ya, bukan karena Prabowo-nya, bukan. Kita sudah sampaikan kembali ke titik nol. Artinya, betul. Jadi artinya apa? Artinya titik nol itu bisa saja nantinya ada tindak lanjut mulai dari awal lagi dengan Prabowo, bisa saja dengan kelompok poros yang lain, dengan Jokowi, atau mungkin juga dengan poros baru dari Partai Demokrat. Mas Saya kira Hanta semua tadi masih mensinyalir membuka ada kemungkinan. faksi, ada berapa faksi di P3? Saya kira Masih nggak ada, jawabnya satu. tidak ada. Jadi biasa di dalam dinamika. Yang jelas sudah ada Pak Surya Dharma Ali dengan Roma Hurmuzi, bukan? Enggak Tidak. juga itu. Saya kira yang harus disampaikan bahwa Mukernas kemarin memberikan penegasan nantinya di dalam melakukan komunikasi politik itu ada yang namanya Majelis Musyawarah, yang itu tidak hanya ketua umum saja, tidak hanya sekjen, tetapi akan dibantu oleh 4 wakil ketua umum dan 3 ketua majelis dan 1 ketua mahkamah Kalau partai. ketua umum sudah pernah melakukan, kita sebut kekeliruan gitu tadi, apakah kemudian? Dan kemudian minta maaf toh sudah Kemudian selesai. minta maaf sudah selesai, tetapi sudah pernah keliru artinya kan? Apakah kemudian masih dipercaya untuk kemudian membangun komunikasi lagi dengan partai lain? Saya kira iya, karena memang posisinya ketua umum masih Pak SDA. Masih tetap, dan konstitusi partai memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi ketua umum bersama-sama secara kolektif kolegial ya, dengan Bersama-sama. 8 tokoh struktural partai untuk membangun komunikasi politik. Jadi jangan buru-buru Meskipun menyampaikan gitu ya, Bang legitimasinya Deden? belum ada. Jadi sebetulnya penyelesaian ala P3 ini menarik untuk saya karena kemudian selesai dengan minta maaf lalu kembali ke titik nol. Teman saya Emron Pangkapi ini. Jadi itu betul-betul kami sama-sama sebagai wartawan di media Indonesia, jadi saya tahu manuvernya. Tapi manuver kali ini menurut saya untuk kepentingan partai mungkin lebih baik. Karena dulu dia juga termasuk yang bersaing untuk melawan Buya Ismail. Jadi saya tahu, lalu kemudian tiba-tiba saya dengar ada kasus seperti ini, saya ikutin geraknya dan menurut saya ini the right track untuk kemudian mengembalikan P3 dalam posisi yang menurut saya kalau terlalu dini ya mungkin harus tepat waktunya, lalu kemudian kalau dibawa oleh ketua umum dikontrol oleh anggota atau pengurus itu juga baik gitu menurut saya. Demokrasinya oke lah gitu. Kita akan lanjutkan nanti ke Mas Hanta ya sesaat lagi, tetap bersama The Headlines.